Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita menjadi salah satu di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menikmati kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatan, ada dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, yaitu adalah ketika dia berbuka, atau seperti halnya sekarang ketika kita merayakan Idul Fitri, wa ketika liqa'i rabbih, ketika nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja puasa yang kita lakukan 30 hari lalu benar-benar menjadi puasa yang menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, sehingga kebahagiaan yang dijanjikan Nabi, yakni pertemuan dengan Allah, akan kita rasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan takwa tidak lupa khatib sampaikan untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, karena itulah yang diharapkan dari ibadah 30 hari yang sudah kita lakukan, baik itu puasa, salat malam, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah, puasa, dan juga ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan, maka tentu kita tidak ingin puasa atau ibadah yang kita lakukan berlalu begitu saja. Maka di awal khutbah yang mulia ini, khatib ingin berwasiat atau mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya. Marilah kita sama-sama mengingat dan sama-sama menguatkan diri kita, serta meyakinkan bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Ramadan. Kenapa khatib perlu tegaskan ini? Khawatir ketika nanti Ramadan telah tiba atau Ramadan telah pergi. Ketika Ramadan telah pergi, maka hilang pula ibadah malam kita. Ketika Ramadan telah pergi, maka hilang bacaan Quran kita. Ketika Ramadan telah pergi, maka hilang salat malam kita. Maka ini perlu dipertanyakan, selama ini kita beribadah untuk Allah apa karena Ramadannya? Betul, ketika dikatakan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pertanyaannya, apakah selepas Ramadan maka lepas semua amal ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Sehingga tema yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Idul Fitri, momentum evaluasi dan memperbaiki diri. Marilah sama-sama kita mengingat, yang pertama khatib ingin berwasiat kepada para ayah, para suami atau kepala keluarga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ini menjadi renungan khususnya bagi para kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti atau mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala
memberikan peringatan atau mengabarkan hal ini kepada para ayah, para keluarga, agar mereka ingat bahwasanya ketika mereka ingin masuk surga, tak boleh dalam hatinya terlintas yang penting saya saleh, yang penting saya baik, yang penting saya salat, yang penting saya baca Quran, yang penting saya sedekah. Tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan siapa yang dalam asuhannya. Sehingga Allah ingatkan melalui ayat yang mulia ini, bahkan dengan panggilan yang begitu indah. Wahai orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, qu anfusakum. Allah ingatkan dulu diri kita, jaga diri kita dengan baik. Jaga diri kita untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mampu untuk menjaga diri kita, baiklah salat kita, baiklah sedekah kita, baiklah infak dan lain sebagainya dari diri kita, maka tidak boleh kita lupa wa ahlikum nara. Agar kita juga selalu ingat kita punya istri yang harus dijaga, kita punya anak yang harus dijaga, bukan hanya dijaga secara duniawinya, tapi nanti kelak kehidupan yang kekal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita tega, wahai para ayah, tak mungkin kita tega menikmati keindahan surga sedangkan anak dan istri sedang menderita di neraka. Sehingga ini luar biasa, ayat ini memberikan peringatan untuk khatib pribadi dan kita semuanya, bagi para ayah, bagi para kepala keluarga. Ingatlah bahwasanya Allah begitu cinta dengan kita sehingga Allah ingatkan, jangan sampai kita saleh sendiri, saleh dengan keluarga, saleh dengan anak dan istri. Kemudian tugas kepala keluarga selanjutnya adalah memberikan kasih sayang, perhatian dan juga kepedulian kepada keluarganya. Sehingga Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Mari sama-sama kita koreksi diri kita, bagaimana cara kita bersikap dengan istri dan juga anak-anak kita. Coba kita cek, apakah kita termasuk kepala keluarga yang sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak sempat memberikan pendidikan agama untuk anak? Apakah kita termasuk kepala keluarga yang tidak pernah menegur istri ketika dia tidak memakai hijab? Apakah kita termasuk kepala keluarga yang lalai dengan anak dan istri masalah pendidikannya, khususnya adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Luqman menasihatkan kepada anaknya pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Sudahkah diingatkan anak kita untuk salat? Sudahkah diingatkan istri kita menutup auratnya? Sudahkah diingatkan keluarga kita untuk menjaga amalan-amalannya, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bisa jadi kita adalah orang yang soleh di mata manusia, di mata orang lain, di mata tetangga, di mata teman, tapi kita bukan menjadi kepala keluarga yang soleh di mata istri dan anak kita. Maka sama-sama kita merenung, sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang patut dijadikan tauladan oleh anak dan istri kita? Kemudian khatib juga ingin mengajak para istri atau para ibu untuk bermuhasabah dan mengingat, kita evaluasi dan kita mulai perbaiki diri. Maka pertanyaannya, wahai para istri, bagaimana engkau menjaga surgamu? Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada para wanita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dengan banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang laki-laki terhadap keluarganya, sebaliknya justru ternyata istri akan mendapatkan jaminan surga yang begitu mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga.
Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1161 dan Ibnu Majah nomor 1854. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib, serta Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya bagi para ibu dan para istri, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum sekalian. Begitu hebatnya Allah memuliakan para ibu atau para istri sehingga mendapatkan jaminan surga yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri wafat, meninggal dunia, lalu suaminya ridha terhadap istrinya, mengikhlaskan segalanya, senang dalam arti karena istrinya adalah istri yang salehah, karena istrinya adalah istri yang berbakti, karena istrinya bukan istri yang banyak menuntut, karena istrinya adalah istri yang pandai bersyukur, sehingga ketika istrinya wafat, suami tadi ridha, ya Allah, kuikhlaskan semua yang sudah diberikan oleh istriku sehingga aku ridha terhadapnya. Kalimat ridha dari suami ini akan membawa sang istri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagi para anak. Kami ingin ingatkan diri kami pribadi dan juga para anak dengan sebuah pertanyaan, bagaimana engkau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku para pemuda yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu kita simak juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan ah, dan jangan kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang luar biasa mengingatkan khatib dan kita semuanya, khususnya bagi para remaja. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini berulang-ulang, apa yang dikatakan Rasul? Yaqul ghadhima anfuh, ghadhima anfuh, ghadhima anfuh. Rasul mengatakan celaka, celaka, celaka. Sehingga sahabat bertanya, siapa itu orang yang celaka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu atau dari keduanya, lalu ia tidak masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Melalui firman Allah dan hadis Rasulullah SAW ini, khatib kembali mengatakan, berwasiat kepada diri khatib dan kita semuanya, khususnya para pemuda. Coba tanyakan dalam diri kita, ketika kita ingin mengatakan apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita, pertanyaan itu dibalik. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua? Dari lahir kita sudah menyusahkan, kita dibesarkan dengan penuh keringat, kita dibesarkan dengan penuh penderitaan. Ada di antara orang tua yang sanggup tidak makan demi anaknya bisa makan. Ada seorang ayah yang sanggup tidak membeli baju satu helai pun demi seorang anak bisa membeli baju baru. Lalu anak bertanya kepada orang tuanya, apa yang sudah orang tua belikan kepadaku? Apakah ini pantas? Tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah saya berikan kepada orang tua? Di saat orang tua kita semakin menua, uban sudah tumbuh, badan sudah membungkuk, sudah lesu, kulit sudah pucat dan lain sebagainya, dan kita seorang anak belum bisa memberikan apapun untuk orang tua kita. Maka renungkan, bagaimana ketika orang tua kita wafat, kita belum bisa memberi apapun untuk orang tua kita. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kita, sungguh celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang mendapati orang tua menua bersamanya, baik salah satu atau keduanya, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga khutbah ini dapat bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan kata, kesalahan dan lain sebagainya. Khatib hanya ingin mengingatkan diri khatib dan kita semuanya bahwasanya kita semua ini memiliki tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah kepala keluarga punya tanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab, begitupun anak juga memiliki tanggung jawab, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketika kita wafat nanti, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dengan amanah yang tertunaikan dan dilaksanakan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.